Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini dengan judul konversi agama dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nur Wahidin MAG MSI dari saya Yulia Syifa semester 7 PAIC. Konsep konversi agama. Pertama, pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya dahulu seseorang menganut agama Kristen tapi sekarang pindah atau masuk agama Islam ataupun sebaliknya. Seseorang yang menganut agama Islam pindah atau masuk ke dalam agama Kristen. Kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengamalan seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya, tetapi setelah terjadinya konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya. Karakteristik konversi agama. Yang pertama, terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. Dua, terjadinya perubahan atau pandangan atau faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Yang ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Yang keempat, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kejiwaan, dan lingkungannya atau disebabkan petunjuk ilahi. Bentuk konversi agama. Yang pertama, tipe volisional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses, di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agar sukar karena termasuk ke dalam pranata primer. Yang kedua, tipe self-surrender atau perubahan drastis. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Faktor pendorong terjadinya konversi agama. 1. Faktor intern. Faktor kepribadian. Tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-keraguan, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam seperti mengasingkan diri atau uzlah, bertapa. Bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. B. Faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin, misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebagainya. Faktor-faktor ini turut pula terjadi konversi agama pada individu. C. Konflik kejiwaan. Misalnya mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan, dan ada pula karena faktor keretakan keluarga, diusir oleh keluarganya. Yang kedua adalah faktor ekstern. Yang pertama, faktor keluarga. Keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat dan lainnya. Penyalurannya dengan cara minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. B. Lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasakan hidup sendiri, tidak ada teman atau kenalan sehingga ia merasa kesepian. Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya, apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah.
Selanjutnya yaitu perubahan status dan peranan. Misalnya terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan dan sebagainya. Perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu bersangkutan. Di satu sisi kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. D. Percampuran agama dan tradisi masyarakat. Percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-keraguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini, dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya akhirnya mereka melakukan konversi agama. Faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya, dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, niscaya akan muncul konflik jiwa dalam dirinya. Proses konversi agama. Pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi di nama segala sikap, tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. 18. Pada masa ini masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan sikap dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya, dikarenakan ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Kedua, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Ketiga, peristiwa konversi agama. Pada masa ini individu seolah-olah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Keempat, masa tenang dan tentram. Tahap ini berbeda dengan masa tenang tahap pertama. Pada masa ini individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Kelima, masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya. Adapun dampak positif konversi agama terhadap sikap keagamaan. Yang pertama, berubahnya pandangan hidup. Yang kedua, bersikap ekstrovert dan optimis dalam hidup. Ketiga, menyenangi teologi liberal dalam beragama. Yang terakhir yaitu kesadaran diri. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.